Ya, kita beralih ke informasi seputar pemilu 2024. Pemirsa, dipimpin Todung Mulya Lubis. TPN Ganjar Mahfud ini mendaftarkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum untuk Pilpres 2024. Ya, gugatan ini sebagai langkah kubu pasangan calon nomor urut 3 untuk meluruskan demokrasi. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum untuk Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Dalam permohonannya, tim hukum Ganjar Mahfud meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang pemilu Presiden 2024. Sudah diungkapkan di media, kami meminta diskualifikasi kepada pasangan paslon 02 yang menurut hemat kami telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum dan etika. Dan itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh MK-MK. Tim pemenangan Ganjar Mahfud juga menuntut diadakannya pemungutan suara ulang tanpa pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis menegaskan bahwa pokok masalah pada Pilpres 2024 ialah nepotisme. Tidak ingin itu dilanggar. Nah, kita melihat asal muasal ini semua adalah nepotisme. Sekali lagi saya ucapkan nepotisme yang membuahkan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi. Nah, ini yang menjadi inti dari persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang kita hadapi ini. Karena nepotisme itu melahirkan abuse of power yang punya ramifikasi. Sebelumnya, Ganjar Pranowo menyatakan gugatan hasil Pilpres ke MK merupakan benteng terakhir mengawal demokrasi atas dugaan kecurangan pemilu yang masif diungkap publik. Tadi malam, tim Ganjar Mahfud sudah bersepakat. Kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum untuk kita segera mendaftarkan apakah besok atau Sabtu untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan hakim konstitusi nantinya. Gugatan terkait perkara Pilpres yang diajukan akan disidangkan pada tanggal 27 Maret dan diputuskan pada 22 April 2024. Pada persidangan nanti TPN Ganjar Mahfud menyiapkan 30 kuasa hukum, 30 saksi, dan 9 ahli. Dari Jakarta, Disti Arifa, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Partai Persatuan Pembangunan resmi mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU DPR RI 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ya, Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi mengatakan ada selisih suara hasil pemilu di 18 provinsi yang mengakibatkan P3 gagal lolos ke Senayan. Ya, berbeda jauh dengan berbeda sekitar 200.000 lebih, dan itu terjadi tidak hanya di satu partai. Nah, ada pergeseran-pergeseran di bawah itu. Memang ini yang perlu kita telusuri, kenapa bisa terjadi pergeseran-pergeseran. Ya, memang di 2024 ini memang agak brutal kondisi politiknya gitu. Tetapi itulah yang terjadi hari ini. Kita fokus di Mahkamah Konstitusi. Tapi tadi mengajukan gugatan juga sekaligus dilengkapi dengan bukti-bukti pokok. Dan selanjutnya ada waktu 3 kali 24 jam untuk melengkapi bukti-bukti sebagai penguat bahan gugatan kami. Sementara itu pemirsa, Partai Nasdem juga mengajukan pendaftaran gugatan sengketa hasil pemilihan legislatif 2024 ke Mahkamah Konstitusi meski telah lolos ke Senayan. Sengketanya dari kita sudah di 20 provinsi sudah masuk, sekarang masih jalan juga ada pemeriksaan. Nanti untuk 3 hari ke depan, 3 kali 24 jam akan ada perbaikan permohonan. Yang pertama pasti perselisihan hasil pemilu yang berpengaruh kepada kursi Partai Nasdem. Jadi ada di beberapa tempat itu Nasdem dihilangkan suaranya hingga kursinya ikut hilang seperti itu.
Ya, di sisi lain pemirsa, Partai Perindo mengajukan sengketa permohonan hasil suara pemilu legislatif 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ya, hal ini lantaran adanya perselisihan suara hasil pemilu. Partai Perindo mengajukan permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum terkait adanya selisih suara dan penggunaan hak suara lebih dari 1 kali ke Mahkamah Konstitusi. Kasus ini terjadi di TPS 7 dan TPS 12 Desa Pardomuan 1, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Bahkan di salah satu TPS terdapat ratusan surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS hingga berujung surat suara menjadi tidak sah. Menurut perwakilan Partai Perindo, kedua pelanggaran ini harus dilakukan pemilihan suara ulang. Terlebih, Bawaslu sudah memberikan rekomendasi untuk digelar pemilihan suara ulang, namun KPU justru tidak menjalankan rekomendasi tersebut. Tidak dijalankan oleh PPK ya. PPK kan harusnya sistem peraturannya kan menyampaikan ke KPU Kabupaten. Cuman itu tidak diindahkan. Jadi ada semacam unprocedural lah di bawah ini. Jadi yang kita bawa ke sini di Mahkamah Konstitusi. Dalam gugatan ini, Partai Perindo menyerahkan 20 alat bukti dan telah menyiapkan saksi untuk di persidangan. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Indra Purnama Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, tim hukum paslon nomor 03 Ganjar Mahfud ini resmi mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Dalam gugatan ini, TPN Ganjar Mahfud menuntut agar MK membatalkan keputusan KPU RI. Gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU resmi diajukan pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dalam pendaftaran gugatan yang juga dihadiri Sekjen Partai Perindo Ahmad Raufik ini, TPN Ganjar Mahfud menyiapkan 30 kuasa hukum, 30 saksi, dan 10 ahli. Gugatan dilayangkan untuk menuntut MK membatalkan keputusan KPU RI atas terpilihnya Prabowo dan Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud telah memiliki bukti-bukti dan saksi untuk membuktikan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif di semua tahapan pemilu. Inilah masa-masa yang krusial bagi MK, karena MK dengan adanya keputusan 90 yang meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden dan menjadi wakil presiden yang telah diputuskan oleh MK hari ini. MK sesungguhnya mengalami ketidakpercayaan dan itu dalam titik nadir yang terendah. Artinya kalau MK ini menutup telinga, menutup mata, ini sesungguhnya sangat berbahaya. Raufik juga menegaskan pada kesempatan ini MK harus mengembalikan kepercayaan publik dengan keadilan dan berperan sebagai mahkamah sesungguhnya. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Erin Nugraha, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo mengatakan siap melayani pencari keadilan tak terkecuali dalam sengketa pemilihan umum 2024. Hingga hari ini MK telah menerima 1 pengajuan gugatan hasil Pilpres dan 1 gugatan Pileg. PHPU itu ada Pilpres, ada Pileg, Mbak. Kalau Pilpres 1, Pileg? Tidak pernah komunikasi dengan kami ya. Tidak tahu kalau dengan bagian pendaftaran atau bagian konsultasi ya. Dengan kami pimpinan atau hakim ya nggak ada akses untuk komunikasi. Kalau Pilpres pleno terus. Ya. Untuk Pileg? Pileg panel. Ya diproseskan nanti ada, kalau yang Pilpres itu kan ada tidak ada perbaikan ya. Mungkin nanti tinggal menunggu di registrasi saja. Karena begitu diregistrasi kan argonya terus jalan itu 14 harinya. Ya kan kami bisa secara bersama-sama membaca, jadi bisa masing-masing mencermati pada bagian-bagian tertentu, akhirnya kan secara utuh bisa dibaca nanti. Oh, nanti itu kan belum disidangkan juga. Nanti nggak bisa kita bicara materi dulu. Iya, nggak bisa karena belum baca juga, belum kan baca permohonannya. Nggak mau ngimbau karena kita ini kan badan peradilan yang nggak boleh terlalu aktif toh, Mbak. Orang mau datang, mau mencari keadilan ke sini ya silakan.
Kalau tidak ya kemudian tidak perlu menghimbau. Tapi pada prinsipnya ya kalau mereka datang ya kami siap untuk melayani.